مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده فقد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah amma ba'd. Para ustadzah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini yang suasananya sejuk ya ibu-ibu ya, Masya Allah, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Para ustadzah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita ya bisa bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk ya khataman ya kitab ya Arba'ina Hadisan fi Fadlil Qur'anil Mubin. Ini bukunya Arba'una Hadisan ya. Ini sebenarnya panitia salah menulis itu tadi. Ya, bukan karya saya gitu ya. Saya itu cuma nambah-nambahin dikit aja gitu ya. Tadi apa, buku ini bukan karya saya. Buku ini adalah karya Syekh Mala Ali Qori Al-Harawi. Ya, namanya bukunya Arba'una Hadisan fi Fadlil Qur'anil Mubin. Keutamaan ya 40 hadis keutamaan Al-Qur'an. Ya, kemudian apa? Ya, saya untuk memudahkan ya para ummahat, para ikhwah untuk lebih mudah lagi memahami ya 40 hadis ini, karena ini merupakan ya kitab klasik yang kemudian apa? Saya juga belum menemukan pondok-pondok pesantren atau lembaga yang mengkaji kitab ini. Ya, termasuk kitab yang langka, ditulis 400 tahun yang silam. Saya belajar dari guru kami Syekh Khamis Al-Hadrami Al-Yamani ketika itu. Ya, kemudian kita baca, kemudian kita terjemahkan. Ya, setelah kita terjemahkan, kita ajarkan di pondok pesantren. Ya, setelah itu para ustadz, para ustadzah ya kesulitan. Ustadz, ini gimana menjelaskannya? Ya, maka kemudian kita buat syarahnya. Maka syarahnya saya buat ya Tuhfatus Syahidin fi syarah Arba'ina Haditsan fi Fadlil Qur'anil Mubin. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kemarin para ya muallimah rumah dakwah yang telah mempelajari kitab ini dari awal sampai akhir, kemudian diujikan. Masya Allah, kemudian diujikan ya, ada ujian lisan, ada ujian tulis ya. Kemudian apa nilainya kita kumpulkan, dan alhamdulillah semuanya lulus dengan baik ya. Dan hari ini akan kita berikan ijazahnya, itu ijazah khasah ya di kitab Arba'una Hadisan fi Fadlil Qur'anil Mubin, yang ini mudah-mudahan menjadi tafakur bagi kita semuanya. Ternyata para muallimah rumah dakwah juga masih belajar kan gitu ya. Ya, mereka masih belajar, masih menghafal. Ya, maka kemudian ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya ya belajar dan mengajar ini tidak boleh berhenti ya dalam hidup kita. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang mulia ini ya kami mengajak para ummahat sekalian untuk bersama-sama mentadaburi yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-79. Ali Imran ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bismillahirrahmanirrahim, maka li basyarin ayyutiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwata. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Para ummahat dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan ayat ini dalam-dalam dan kita mengambil banyak ibrah dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tidaklah seseorang yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Apa itu Alkitab? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Ketika ada seseorang yang Allah yang mudahkan baginya untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya. Maka di sini masya Allah berkumpul di rumah dakwah ini para muallimah, para tolibah, yang semuanya kita sebenarnya tolibah para, ya, kita senantiasa dalam proses belajar semuanya. Ya, di sini ya semuanya pelajar semuanya. Yang membedakan ada yang sudah belajar duluan, ada yang belajarnya terakhiran, ya. Maka yang sudah belajar duluan ngajarin yang belajarnya terakhiran. Namun yang mengajarkan itu juga masih terus belajar. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Maka Allah mengatakan makana li basyarin ayutiyahumul kitab. Tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Alkitab, Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan para ummahat sekalian, kita termasuk orang yang Allah firmankan ini. Yaitu apa? Orang-orang yang Allah dekatkan dengan Al-Qur'anul Karim. Di rumah dakwah ini ada guru-guru yang mengajarkan Qur'anul Karim, ada ummahat yang belajar Al-Qur'anul Karim, yaitu apa? Orang-orang yang Allah berikan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hukma, dan Allah berikan kepadanya ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama. Dan saya yakin, ya, orang-orang yang Allah sebutkan ini termasuk para ummahat yang berada di rumah dakwah ini. Para ummahat yang Allah dekatkan dengan Quran, yang Allah mudahkan dia untuk berinteraksi dengan Quran, para ummahat yang memiliki semangat untuk terus bertolabul ilmi. Maka ini teguran pagi hari ini, ya, kita baca teguran dari Allah, surat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita semuanya, wahai hamba-hambaku yang aku berikan kepadamu Quran dan ilmu. Wahai hamba-hambaku yang kemudian apa? Aku mudahkan kalian untuk mempelajari Quran, untuk mempelajari ilmu agama. Wan nubuwata, dan kenabian. Ya. Jadi kalau yang kenabian ini, ya kita bukan nabi, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan di sini adalah apa? Orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari Quran, orang yang mendapatkan ilmu, dan para nabi. Summa yaqula linnas, mereka orang yang Allah berikan kepadanya Quran, Allah yang berikan kepadanya ilmu, Allah yang orang yang Allah berikan kepadanya kenabian, mereka tidak akan pernah mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah wahai manusia engkau adalah apa? Hamba-hambaku, dan jadikan aku sebagai Tuhanmu min dunillah, selain Allah. Ya. Walakin kunu rabbaniin, akan tetapi jadilah kalian para robbaniin. Apa itu robbaniin? Nanti akan kita bahas. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian terus istiqomah dalam mengajarkan ya ayat-ayatku, yaitu kitab-kitabku, yaitu Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan dikarenakan kalian terus istiqomah dalam mempelajari Al-Quran itu. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 79 ini memberikan kepada kita banyak sekali faidah. Faidah yang pertama dari ayat ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini menjelaskan kepada kita kalau kita menuntut ilmu, kalau kita belajar Quran, tidak boleh niatnya itu agar kita diagungkan oleh manusia. Kenapa kok ummahat ngaji? Supaya saya pinter, supaya orang hormat kepada saya, supaya orang menghargai saya, supaya saya belajar ilmu itu dihormati oleh banyak orang.
Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bukan untuk itu. Maka nabi basyarin ayutiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwah, tidak selayaknya orang yang Allah mudahkan baginya untuk mempelajari kitab, untuk belajar ilmu, dan Allah berikan kepadanya kenabian, summa yaqula linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian wahai manusia ya hamba-hambaku, artinya agungkanlah diriku. Dan jangan engkau agungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah berikan ilmu dan Quran tidak akan mengatakan seperti itu. Ini artinya apa? Kita tidak boleh menuntut ilmu dan belajar Quran untuk mengagungkan diri kita. Kita tidak boleh menuntut ilmu dan mengajarkan Quran itu untuk membesarkan diri kita, untuk mengagungkan diri kita, supaya orang hormat terhadap kita, supaya orang menghargai kita, supaya kita dikatakan ustaz, supaya kita dikatakan ustadzah, ya. Kalau bertemu kita orang mencium tangan kita, itu bukan untuk itu kita menuntut ilmu, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita menuntut ilmu, kita mengajarkan Quran wahai para muallim dan muallimah untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk membesarkan diri kita, bukan untuk kepentingan diri kita, namun agar apa? Allah Subhanahu wa taala dikenal ya di kalangan hamba-hambanya, agar nama Allah Subhanahu wa taala semakin agung ya di mata hamba-hambanya tersebut. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus karena ini khataman untuk para muallimah dan untuk thalibah sekalian, maka saya banyak penekanannya di sini untuk para muallimah sekalian. Ketika Allah takdirkan kita menjadi seorang guru, Allah titipkan kepada kita sedikit ilmu, maka jangan sekali-kali kita gunakan ilmu itu untuk membesarkan nama dan diri kita. Namun bagaimana ilmu yang Allah titipkan kepada kita itu untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan sumayaqula linas kunu ibadan li min dunillah. Mereka tidak akan mengatakan kemudian apa? Ya, wahai manusia, kau harus mengagungkan diriku. Ya, kalian harus hormat kepadaku. Tidak. Menuntut ilmu itu untuk mengagungkan nama Allah, bukan untuk mengagungkan diri kita. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan suatu hari Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ini seorang tabi'in. Ya, ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Ya, golongan tabi'ut tabi'in. Namanya Abdullah ibnu Mubarak. Karena saking senangnya kita dengan Abdullah bin Mubarak, pondok pesantren kami diberi nama Abdullah bin Mubarak. Orang-orang sering nganggap ABM, Abdullah bin Mubarak. Sosok yang sangat luar biasa. Saya tulis ya biografi beliau di ADART Pondok Pesantren Abdullah bin Mubarak. Sosok seorang alim, seorang ya dermawan, seorang mujahid yang sangat luar biasa. Hafal Quran, hafal jutaan hadis Abdullah bin Mubarak. Namun beliau mengatakan apa? Ada sebuah perkataan yang sangat luar biasa, yang sampai hari ini masih ya didengar oleh para alim ulama, oleh para generasi-generasi Islam. Abdullah bin Mubarak ini pernah mengatakan ya sebuah perkataan yang sangat luar biasa berkaitan dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Beliau itu mengatakan ya, tidak terkenal di kalangan manusia dan tidak dipuji oleh manusia adalah kehidupan. Dari apa? Tidak dipuji oleh manusia itu adalah kehidupan. Dan tidak dikenal di mata manusia adalah harapan. Itu luar biasa. Ya, namanya dia terkenal, namun kemudian keikhlasannya luar biasa. Jadi tidak mendapatkan pujian dari manusia itu adalah kehidupan. Tidak dipandang oleh manusia itu adalah harapan. Sampai suatu hari beliau ya bersafar dengan salah satu muridnya Imam Rabi ketika itu.
Kemudian apa? Ya, beliau kehabisan air minum. Datang di suatu tempat, maka di tempat itu ada air minum namun ngantri. Banyak orang yang mau minum ya di tempat tersebut. Maka kemudian Imam Abdullah bin Mubarak ini berkumpul dengan mereka, kemudian tidak ada satupun orang yang mengenalinya. Karena namanya itu orang tahu zaman dulu para umat yang dimuliakan Allah. Oh, Abdullah bin Mubarak itu namanya semuanya kenal, dengar, imam besar. Namun kemudian wajahnya Abdullah bin Mubarak seperti apa, tidak ada yang kenal. Kenapa? Zaman dulu belum ada Facebook, ya, belum ada apa namanya YouTube kan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini saya ngomong sebenarnya saya shooting ini, ya. Kemudian apa? Oh, kita masukkan ke internet. Oh, ini Ustazah Yuliana ini, oh yang ini toh kan gitu ya. Apa namanya Umi Iin itu yang ini toh kan gitu ya. Ya. Nah, sekarang Ustaz Abdul Somad itu orangnya ini toh. Ya, ketika kemudian di jalan, ada di sini yang pernah ketemu Ustaz Abdul Somad langsung, Min? Ada ya. Mungkin ada orang yang belum ketemu langsung gitu. Tapi kalau kemudian tahu-tahu Ustaz Abdul Somad dan masuk ke sini, tahu nggak kita? Oh, ini Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Karena kita sering lihat. Ya, kalau ulama-ulama terdahulu namanya itu sudah terdengar di masyarakat, namun masyarakat kadang nggak tahu itu orangnya yang mana, karena belum ada foto, belum ada video. Gitu ya. Maka suatu hari Abdullah bin Mubarak ini kemudian apa? Ya, dia mau ngantri minum di situ. Sehingga kemudian apa? Ya, berdempetan dengan banyak orang. Abdullah bin Mubarak itu dorong-dorong oleh banyak orang sampai mau tersungkur gitu. Ya. Setelah itu kemudian apa? Imam Robe ini muridnya dengar. Ya, memperhatikan. Wahai Imam, apakah aku tidak mengatakan kepada manusia bahwasanya Anda ini adalah imam besar Abdullah bin Mubarak? Supaya kemudian orang minggir dulu, ya, Anda bisa minum terlebih dahulu. Abdullah bin Mubarak jangan, ya. Maka kemudian beliau ngantri dulu, berdesak-desakan, senggol-senggol sama orang, sampai akhirnya dia minum. Setelah minum kemudian beliau ngomong sama ya Imam Robe ini, wahai murid Robe, ya inilah hakikat kehidupan. Ya. Ketika kemudian apa? Orang tidak memuji kita, itulah hakikat kehidupan. Ketika orang tidak ada yang mengenal kita di mata mereka, itulah harapan. Ya. Karena kemudian apa? Keikhlasannya untuk kemudian ya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faedah pertama dari surat Ali Imran ayat yang ke-79 ini, ya, menuntut ilmu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membesarkan diri kita, bukan untuk mengagungkan diri kita. Ini sebuah fondasi yang sangat luar biasa, terutama para mu'alimah, ya. Maka ketika kemudian apa? Ya, fondasi kita dilandasi dengan hal ini, insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kita semuanya. Rumah dakwah ini insya Allah para ummahat akan terus eksis. Mungkin 100 tahun lagi akan Allah jaga. 1000 tahun lagi akan Allah jaga. Syaratnya dengan apa? Kalau kita semuanya yang mengawal di sini betul-betul mendirikan eksis di rumah dakwah ini untuk membesarkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan seluruh potensi yang ada, tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Bagaimana Allah dikenal di muka bumi. Dan saya yakin para umat yang dimuliakan Allah, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita bersungguh-sungguh, kemanfaatan rumah dakwah ini bisa jadi, ya, seluruh Sumatera akan ada rumah dakwah. Ya. Kalau kemudian kita sungguh-sungguh, semuanya berasal dari keikhlasan. Bagaimana generasi awal kita, ya. Nabi SAW mendidik para sahabat, ya, di Darul Arqam, rumah yang kecil, perjuangan yang sangat luar biasa. Maka kemudian apa? Tidaklah suatu lembaga pendidikan itu menjadi besar kecuali apa? Karena keikhlasan para muassis-muassisnya. Dan tidaklah suatu lembaga apapun itu namanya, dia akan tutup lembaga itu kalau kemudian apa? Tidak ada, ya, keikhlasan dari para pendiri-pendirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menolong mereka.
Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita adalah perintis. Para mu'alimah di sini merintis. Para tolibah di sini kita merintis kebaikan. Kita ingin merubah peradaban yang lebih baik lagi. Dan kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali ini kemampuan kita yang mudah-mudahan ketika kelak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala diambil nyawa kita. Kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang telah kita persembahkan dalam hidup ini. Ya Allah, ya, dulu ketika kita hidup di dunia, ya, dengan usia kami yang sudah tua, ya Allah, kami masih bersusah payah, berdarah-darah untuk mempelajari kitab-Mu itu, ya. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah menggolongkan kita sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faedah yang kedua para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin. Jadi setelah konsep yang pertama, kalau kita menuntut ilmu, kita susah menghafal, kita habiskan waktu kita untuk menuntut ilmu untuk membesarkan nama Allah, bukan untuk membesarkan diri kita. Untuk mengagungkan nama Allah, bukan untuk mengagungkan diri kita. Maka yang kedua adalah walakin kunu rabbaniyin, jadilah engkau rabbaniyin. Ya. Jadi kita ngaji para ummahat yang dimuliakan Allah agar kita menjadi orang yang rabbani, menjadi hamba yang rabbani. Apa itu hamba yang rabbani? Hamba yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Quran yang kita baca, dengan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sadar bahwasanya dunia dan seisinya akan binasa, akan pergi. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya rabbani, yaitu apa? Kita paham dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan di rumah dakwah ya menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang robbani, untuk menjadi hamba-hamba yang robbani, hamba-hamba yang tahu hakikat dunia ini seperti apa. Kita berbicara tentang harta korun, hartanya banyak para umat. Kita berbicara tentang kedudukan Fir'aun, kedudukannya tinggi. Kita berbicara tentang ilmu pengetahuan Haman, ilmunya sangat luar biasa, menjadi insinyur terkenal di zamannya. Ia bangun piramid-piramid yang ada di Mesir itu. Namun kedudukan, harta dan kepintarannya itu ya tidak menjadikan ia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru membinasakan diri mereka. Oleh karena itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muallimat sekalian, kalau kemudian kita hidup di muka bumi ini, kok kemudian kita tidak tahu tujuan hidup kita itu mau kemana? Setelah kita hidup di dunia, kita mau pergi kemana? Kalau kita tidak tahu tujuan kita untuk apa hidup di muka bumi ini, maka sangat rugi sekali. Orang hidup yang penting saya ngejar dunia, Ustaz, ya. Mengejar dunia, toh juga tidak sekaya Korun. Korun yang kekayaannya luar biasa, namun kemudian apa? Ya, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hancur hartanya. Kalau kita mengejar akademik, kita ingin jadi orang pintar, gitu ya, toh juga nggak sepintar Haman, gitu. Maka Haman saja yang pintarnya seperti itu, namun dia tidak memiliki tujuan hidup, rugi Haman itu. Kalau kita ingin mengejar jabatan, toh jabatan kita nggak segede jabatannya Fir'aun. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun, Haman, kemudian Korun, ini menjadi pelajaran bagi kita. Hei kamu, kalau kamu itu sugihnya itu nggak seperti Korun gitu ya. Ya, wong Korun saja yang sugihnya seperti itu jadi orang yang rugi kok. Kan gitu ya. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah komitmen, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Lalu bagaimana cara kita mengenal hidup? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Yaitu dengan mempelajari Quran, dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunu rabbaniin, jadilah engkau hamba yang robbani, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengenal Allah, yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk sama-sama ya kita jadikan rumah dakwah yang Allah titipkan ini sebagai ya sarana agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mengenal Allah bareng-bareng, ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjadi kunu rabbaniyin, jadilah engkau hamba-hamba yang robbani, maka muallimahnya juga harus memiliki jiwa murabbiyah. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para muallimah wabil khusus, dan kepada para tolibah insyaallah juga muallimah, ya, untuk kemudian apa? Yang memiliki ruh. Ruh apa itu? Yaitu ruh murabbi, memiliki ruh murabbiyah. Jadi para muallimah sekalian, saya sampaikan, ketika saya menatap wajah santriwan santriwati kami di pondok itu, kita punya santriwan santriwati itu, ya, kita melihat santri-santri kita itu yang ada di benak kita itu, ya Allah titipkan amanah ini kepada saya. Maka kemudian apa? Mereka kelak ini yang akan menyambung sujud-sujud kami, mereka yang akan menyambung rukuk-rukuk kami, mereka yang akan menyambung perjuangan kami. Mungkin ketika suatu hari nanti badan kita sudah tidak mampu bergerak, pikiran kita sudah tidak mampu berpikir, ketika suatu hari Allah sudah memanggil kita, sudah waktunya kau kembali pulang, sudah lama kau tinggal di dunia itu, dan kita harus meninggalkan seluruh dunia, seluruh apa yang kita punya, maka kita memiliki generasi-generasi yang melanjutkan perjuangan kita, sehingga kita berada di alam barzakh. Semua amal-amal kita masih terus mengalir pada hari kiamat. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh murabbi itu yaitu kita memandang tolibah-tolibah kita, orang yang belajar dengan kita dengan cara pandang yang panjang. Kita memiliki visi yang panjang, visi untuk mendapatkan kemenangan di akhirat kelak. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadi begitu juga di rumah dakwah. Ketika kita melihat wajah ibu-ibu ini, masya Allah, kan, ya, umurnya sudah berapa, Bu? Ada 60, Bu, ya, Bu, ada 60, 70 masih belajar Quran, kan, ya. Saya lihat itu, ya, tempat Ustaz Yulian di statusnya itu yang belum bisa baca Quran, belajar takifah. Nanti ada apa namanya mutawasid 1, mutawasid 2, mutawasid 3, kan gitu, ya. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para muallimah, ketika kita memandang ummahat yang kemudian dengan usianya yang masya Allah tidak lagi muda, ya Bu, ya, atau ada yang masih 17 tahun ibu-ibu di sini, gitu, ya. Enggak, Ustaz, umurnya sudah 60, 70, kan gitu. Namun masih terbata-bata itu membaca Quran, gitu. Ya, maka kemudian apa? Ya, pandangi wajah para, ya, emak-emak yang belajar Quran dengan kita, wahai para muallimah itu. Mereka adalah keluarganya Allah. Mereka adalah ummahat-ummahat, ibu-ibu yang dengan susahnya belajar Quran, namun kelak mereka akan menjadi penghuni surga pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka sudah kita hafal, ya, Rasul SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramin barah. Orang yang mahir dalam membaca Quran itu akan Allah tempatkan bersama para malaikat yang mulia. Maka yang hajar itu ketika kemudian kita berusaha memperbaiki bacaan kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian apa supaya bacaan kita benar saja, bukan para umat. Ketika kita belajar tajwid tahsin, yang salah terus itu sama Ustaz Yuliana itu disalahkan terus, nggak ada bener-benernya, gitu, ya. Semakin benar bacaan kita, janji Nabi SAW, ma'asafaratil kiramin bararah, kelak akan Allah tempatkan bersama para malaikat yang mulia.
Jadi ketika bacaan Quran kita kok bagus gitu ya, tajwid tahsinnya bener, semakin bagus bacaan kita, semakin tinggi derajat kita di akhirat kelak bersama para malaikat yang mulia. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang seperti itu tidak gampang, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pengorbanannya. Kadang-kadang kita harus nangis dulu, ya. Kenapa kok kemudian bacaan kita tidak benar? Ya. Benar atau tidak itu nomor 100. Kenapa makhrajul huruf kalau gigi kita sudah hilang juga tidak akan pernah sempurna itu. Ya. Kemarin ketemu kita sama Ustadz itu. Ya. Ustadz ini. Hari dulu saya pede sekali. Saya belajar makhraj itu dengan para masyayikh itu. Ya ketemu dengan masyayikh di Mesir, ketemu sama masyayikh di Saudi Arabia. Namun hari ini Ustaz, ya huruf dha saya itu sudah pecah. Untuk mengucapkan dha itu sudah pecah. Kenapa? Gigi saya sudah hilang. Ya, sehingga kemudian makhrajnya itu sudah tidak sempurna lagi. Seperti ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu belajar makhraj, belajar sifat kok kemudian enggak benar-benar. Yang Allah nilai perjuangan para umat sekalian. Ya. Maka jangan kemudian setelah itu berputus asa, tidak. Ya. Semakin baik bacaan kita, maka kemudian semakin tinggi kelak. Jadi ibu-ibu ingat nanti kalau kemudian ya para tolibah, para muallimah kok belajar makhraj, belajar sifat kok kemudian susah Pak Ustaz. Ingat-ingat bahwasanya kesusahan kita itu nanti yang akan menjadikan kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan pernah kemudian sudahlah kalau seperti itu asal keluar aja lah, berhenti saja itu. Nyerah ya pakai bendera putih itu kan gitu ya. Nanti pakai bendera putih kalau kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia itu, ya. Baru nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu ya sudah tahu baca Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, namun bacaanmu kok nggak benar. Ini sholatmu tidak sah itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu saya sudah pernah belajar baca Al-Fatihah dengan benar, namun belum bisa-bisa ya Allah. Kata engkau mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak akan membebani sesuatu kecuali dengan kemampuannya. Kemampuan kami ini ya Allah. Maka Allah mudah-mudahan akan mengampuni kita semuanya. Ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang ya ke rumah Quran ini, kemudian kita ngaji itu bukan semata-mata kemudian kita cuma ngaji bacaan lafal yang tidak ada maknanya. Akan tapi kemudian ketika kita memperbaiki bacaan Quran kita, di situ kita sedang memperbaiki akhirat kita. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ruh yang harus ada pada diri kita. Jadi ketika kita memperbaiki bacaan Quran kita, berarti kita sedang memperbaiki akhirat kita. Maka tidak boleh menyerah untuk memperbaiki akhirat kita. Udah di dunia kaya juga enggak, kan gitu ya. Jabatan juga enggak punya. Terkenal juga kagak, kan gitu. Mati masuk neraka, kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka kemudian dengan terbatasnya harta kita, dengan terbatasnya ketenaran kita, dengan terbatasnya semua yang ada, kita berharap datang ke rumah Quran ini, memperbaiki bacaan Quran kita, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan akhirat kita. Kunu rabbaniin. Jadilah engkau rabbaniin. Mindsetnya ya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di pondok pesantren saya melihat santri-santri saya itu, yang mereka adalah orang-orang hebat yang nanti akan meneruskan perjuangan saya. Bukan kemudian sekedar ini santri datang ke tempat saya, alhamdulillah nanti setiap bulan bayar SPP, bayar daftar ulang, saya dapat duit. Bukan itu para ulama. Dan hari ini juga banyak lembaga-lembaga pendidikan yang ya di otak mereka itu yang penting dapat profit. Sangat hina sekali. Dan mudah-mudahan di rumah Quran ini mindsetnya juga mindset robbani. Kalau cuman harta yang kita kejar, baginda Nabi SAW mengatakan apa? Yaqulul abdu mali mali. Hambaku mengatakan hartaku hartaku.
Fa inna malahu min malihi, sesungguhnya hakikat harta manusia itu cuma 3 para ummahat. Yang pertama ma'akala fa'afna, yang ia makan kemudian habis. Aula bisa fa'abla, yang ia pakai kemudian usang. Au tasaddaqa fa'amdo, atau yang ia sedekahkan itu yang akan terus mengalir pahalanya. Wa masiwa dzalika, dan selain 3 ini fadahibun wa tarikuhu linnas, akan pergi dan akan ditinggalkan untuk manusia. Maka saya sampaikan kepada para asatid yang ada, Ustaz, kita didik anak-anak kita dengan benar, ya, bukan kemudian karena mereka bayar SPP itu, bukan. Mu'alimah itu rajin itu, kalau kemudian gajinya tinggi, bukan. Uang yang kita dapatkan akan habis, akan kita tinggalkan. Namun kalau kemudian apa? Ya, seorang mu'alim memiliki mindset robani, yaitu memiliki mindset jangka panjang. Saya lihat ini orang-orang hebat, luar biasa. Dulu saya mengenal pondok itu baru lulus SMP barang mah. SMP-nya kita di luar. SMA baru kita mengenal pondok pesantren, baru kita mengenal agama. Walaupun Allah mudahkan untuk menghafal Quran, Allah mudahkan untuk ya kuliah S1, S2, S3. Namun ketika kita memandang anak-anak kita ini, oh nak, jangan sampai kamu ini bodoh seperti Ustaz. Saya katakan sama anak-anak kita, kamu jangan sampai bodoh seperti Ustaz. Yang sudah tua, umurnya panjang, namun baru belajar Quran. Saya sampaikan, kamu harus jadi orang yang lebih hebat lagi. Maka kita ya memandang santri-santri ini, yuk, kamu insya Allah jadi orang hebat. Ada putranya Umi Yuliana ini baru lulus SMP kemarin. Umurnya berapa si Muammar ini? 14 tahun. Sekarang sudah 22 juz hafal. Sudah diujikan 20 juz sekali majlis. 20 juz diujikan sekali duduk. Ya. Ada Mbak Ai ini sudah hafal berjuz-juz. Ya. Anaknya Umi Erni ya. Maka kemudian kita lihat, nah kamu sungguh-sungguh pelajari Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah tidak akan pernah menghinakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu. Ya, Allah tidak akan pernah menghinakan. Arba'una hadisan fi fadlil Qur'anil mubin yang sudah dihafal para ummahat sekalian. Ya, maka Allah tidak akan pernah menghinakan ya para penghafal Quran. Allah tidak akan pernah menghinakan orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mulia, dekatlah kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kita sampaikan ya. Lulus SMA sudah selesai hafalan 30 juz. Bersanad kepada Nabi SAW. Kemudian kejar cita-citamu, namun jangan tinggalkan Al-Qur'anmu itu. Jadi kita ketika memandang thalib-thalibah kita, mereka adalah orang-orang yang akan ya memberikan perubahan bagi umat ini. Maka saya kalau melihat ibu-ibu ini, masya Allah ya, ini sudah tua-tua ini ibu-ibu ya, ada yang 50, 60 kan gitu ya. Namun apa yang harus kita lihat, oh ini ibu-ibu penghuni surga insya Allah. Walaupun hari ini sudah tua, belajar Quran terbata-bata, tapi insya Allah kelak kebaikannya belajar Quran itu ya cucu-cucunya akan menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Betul Bu. Jadi kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan didapatkan dan dirasakan kebaikannya itu kepada keturunan kita. Jadi hari ini ummahat yang belajar Quran di usia tuanya, saya doakan betul, mudah-mudahan nanti ada di antara cucu-cucunya itu yang pakar di bidang Quran, hafal Quran sejak kecil Bu, yang nanti akan memberikan syafaat kepada ibu-ibu sekalian. Jadi kok ibu-ibu ini bersungguh-sungguh belajar Quran, belajar makhraj, belajar baca, salah-salah gitu. Sampai meninggal dunia nggak pinter-pinter baca Qurannya. Belum pinter-pinter. Tapi mudah-mudahan mendapatkan pahala orang-orang yang pintar membaca Quran. Besok tahu-tahu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, "Bu, sini. Ya, ini ada mahkota kau pakai. Ini ada pakaian kemuliaan kau pakai itu.
Maka kemudian apa? Fayakulani, mereka mengatakan, ya bima kusina hada, ya Allah, kenapa engkau berikan kepadaku pakaian kemuliaan ini? Kenapa engkau berikan kepadaku ya mahkota kemuliaan ini? Bi ahdi waladikum al-Quran, karena dulu kamu rajin baca Quran, belajar Quran, ternyata ada cucumu satu yang hafal Quran itu sehingga memberikan syafaat kepada dirimu itu. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kita berbuat baik, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima kebaikan-kebaikan kita, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan hari ini yang Allah berikan kepada keturunan-keturunan kita. Maka dalam surat Al-Kahfi itu, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Jumat kan baca surat Al-Kahfi, kan gitu ya. Kita sering ya membaca ya bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam belajar dengan Nabi Khidir. Suatu hari Nabi Musa dan Nabi Khidir ini masuk ke suatu kampung. Kemudian apa? Nabi Musa, Nabi Khidir minta supaya penduduk kampung itu ya menjamu diri mereka, minta makan, gitu ya, Bu ya. Minta apa namanya, ubi rebus, singkong rebus dan sebagainya. Tapi nggak dikasih sama penduduk kampung itu, nggak, ya. Maka kemudian apa? Ada rumah yang kemudian mau roboh. Rumah itu sudah tua mau roboh. Sama Nabi Khidir dibenerin rumah itu, ya ditegain, dibenerin, ya. Kemudian apa? Ya. Setelah itu di bawah temboknya itu ada harta karun, ya. Dikeluarkan harta karunnya, kemudian ada 2 anak kecil diberikan kepada mereka. Setelah itu Nabi Khidir pergi. Nabi Musa ngomong, wahai Nabi Khidir, kau sudah benerin tembok anak itu, di bawah tembok juga ada harta karun, ya kenapa kau gak minta upah dari mereka? Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wahai Musa, sesungguhnya ya kedua bapak ibu anak tersebut ya karena abuhuma sholiha, mereka adalah orang-orang yang soleh. Catatan para umat yang dimuliakan Allah. Ternyata kenapa? Ya bapak ibu kedua anak itu adalah orang-orang yang soleh. Para mufasir mengatakan yang soleh itu memang bapak ibunya, ada yang mengatakan yang soleh itu mbah-mbahnya dulu ada yang soleh. Sehingga kemudian karena kesolehan mbah-mbah mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada 2 orang anak ini. Turun pertolongan, rumahnya mau roboh, Allah datangkan Nabi Khidir untuk menolong rumahnya itu, memperbaiki rumahnya. Ya, kekurangan harta, Allah keluarkan harta untuk mereka. Kenapa para umat? Fakana abuhuma sholiha, karena ya nenek moyangnya, mbah-mbah mereka adalah orang yang soleh. Jadi para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan kebaikan bagi anak cucu kita, bagaimana caranya? Jadilah kita orang-orang yang baik. Pak Ustadz, apa enggak sudah terlambat? Pak Ustadz sudah tua masih mau belajar Quran, malu Pak Ustadz. Jangan malu. Baginda Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersahabat dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Kalau mau bertanya, Ustaz, kira-kira di rumah dakwah ini sampai kapan? Sampai mati para ummahat. Nggak ada lulusnya. Jadi mu'alimah rumah dakwah itu sampai kapan? Sampai akhir hayat. Ustadzah Apri misalnya, pulang sana, ke mana? Ke Liwa sana itu. Lalu bagaimana? Buat lagi di sana rumah Quran, cabang rumah ya dakwah di Liwa sana itu. Ya, buat di bawah pohon kopi, langsung buat rumah Quran. Ya, mengajarkan Quran sampai akhir hayat kita. Ya, maka kemudian inilah Robbani. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bahu membahu. Para mu'alimahnya, para tolibahnya, kita berkumpul di sini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, Bu, ibu-ibu di usia yang seperti ini kemudian menemukan komunitas rumah Quran ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lalu datang bapak-bapak yang sudah pensiun. Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat Pak Haji, saya bilang. Pak Haji sehat, alhamdulillah. Sudah pensiun Pak Haji? Sudah Pak Ustadz. Kerjaan Pak Haji apa sekarang? Nah itu
itu Ustaz, kan gitu ya. Alhamdulillah Pak Haji ini punya hiburan, ya. Beliau punya likok majelis Al-Qur'an ngaji. Itu hiburan saya Pak Ustaz. Ya, jadi kemudian apa? Ya ada ustadz yang kita kirim untuk kemudian ngajarin beliau sama ibu-ibu, bapak-bapak itu kan kemudian ya. Nah, itu luar biasa. Itu hiburan bagi saya Pak Ustaz. Dan beliau bercerita kalau beliau itu punya sedulur gitu ya, punya saudara ya yang sudah pensiun Pak Ustaz. Setelah pensiun karena tidak punya kegiatan, bingung, akhirnya stroke ringan, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Karena biasanya kalau pagi itu sudah ada aktivitas seneng kan gitu ya. Nah, ini sudah pensiun dia. Ya. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu terbaik ya bagi para ummahat yang sudah pensiun ataupun yang belum itu kecuali menyibukkan diri kita dengan Quran. Barokah insyaallah. Ya. Saya ada ibu-ibu yang dulu sering ngaji dengan kita. Ya. Pensiun juga itu sudah itu. Saya tanya, Bu, aktivitasnya apa? Pak Ustadz, hari ini pokoknya saya sibuk ngajarin ngaji tetangga-tetangga, katanya. Saya yang nggak pinter Pak Ustadz, saya cuma bisa baca sedikit, namun kemudian apa? Saya yang ada tetangga-tetangga saya yang tua-tua itu Ustadz, ya alhamdulillah untuk hiburan saya katanya. Ya, kalau pada maghrib itu tak panggil ke rumah, tadinya nggak mau Pak Ustadz saya datang ke rumahnya. Jadi dia datang, kalau pada maghrib itu datang ke tempat si fulanah itu. Ya Bu, yuk dia bawa Iqra Bu, ya diajarin Quran. Sampai kemudian apa ada satu Pak Ustadz yang tadinya nol putul, tahu ibu-ibu nol putul itu, nggak bisa sama sekali. Sampai kemudian sekarang Pak Ustadz bisa baca Quran walaupun gratul-gratul Pak Ustadz. Itu saya senangnya luar biasa Pak Ustadz. Bertahun-tahun saya jadi guru ngajarin orang-orang Pak Ustadz. Ya, tapi kemudian pas saya ngajarin Quran satu orang kok kemudian bisa walaupun belum lancar, itu senengnya luar biasa Pak Ustaz. Barokah Quran itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunu rabbaniyin, jadilah engkau rabbani. Ya, maka jadilah muallimah yang rabbaniyah, memiliki ya mindset jangka panjang. Jangan berpikir rumah Quran untuk hari ini, namun berpikirlah rumah Quran untuk 1000 tahun yang akan datang. Mungkin hari ini ya kita yang berkumpul seperti ini, ya, yang ngajarin ngaji seperti saya ini, bukan gitu ya. Mungkin suatu hari nanti akan duduk di sini. Kalau rumah Quran ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, yang duduk di sini profesor, doktor, orang-orang hebat, para ulama. Mungkin kalau hari ini yang duduk di sini yang ngisi orang seperti saya kapasitasnya, orang seperti para ummahat sekalian yang kita masih mungkin belajar, mungkin besok ngumpul, ketika ngumpul di rumah Quran itu, oh ini sanadnya 7, sanadnya 10. Dan kalau Allah meridhoi perjuangan kita hari ini, Allah akan mudahkan. Kita kemana Pak Ustadz? Gitu ya. Nah, kita sudah ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang merintis di sini, kita yang belajar di sini mendapatkan keutamaan ya para generasi-generasi kita selanjutnya. Inilah maksud dari murabbi, para ummahat yang dimuliakan Allah, yaitu apa? Mengajarkan Quran ya bukan hanya hafalan dan teori saja, namun membangun karakter, membangun akhlak, ya, menuntun manusia untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin hari ini konsentrasi kita di rumah Quran ini, Quran, ngaji, tilawah dan lain sebagainya. Akidahnya insya Allah nanti akan kita belajar, fikihnya nanti kita juga akan belajar. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya yang terakhir para ummahat yang dimuliakan Allah, yakunu rabbaniyin, ya agar kita menjadi robbani, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah, menjadi wali-wali Allah, syaratnya ada 2. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang robbani itu apa toh Pak Ustaz? Robbani itu hamba yang beriman, bertakwa, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hidup itu mau kemana. Robbani itu hamba yang Allah berikan petunjuk di dalam hidupnya. Walakin kunu rabbaniyin, syaratnya ada 2 kalau kita ingin menjadi robbani. Yang pertama, bima kuntum tu'allimunal kitaba, karena kalian terus mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bagi guru-guru sekalian. Ya, ternyata kemudian bagi kita ngajar Quran itu bukan karena kemudian kita sudah pintar para ummahat, bukan. Ya,
Kita ngajarkan ilmu itu bukan kemudian kita ilmunya sudah tinggi, kita sudah pengamalannya baik, bukan. Tapi kita apa? Mengajarkan ilmu itu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Maka syarat pertama untuk menjadi hamba Allah yang Rabbani adalah konsisten dalam mengajarkan Alkitab, konsisten dalam mengajarkan Al-Quran. Ya. Maka ibu-ibu ini belajar dulu, ya, nanti mengajarkan, para mu'alimah ini mengajarkan. Umi Iin kok pede banget sih ngajarkan Quran, memang sudah punya sanad. Ya kalau nunggu punya sanad Pak Ustadz, mungkin sampai meninggal dunia belum punya sanad Pak Ustadz. Namun kemudian Pak, kita punya ilmu yang sedikit, kemudian apa? Kita ajarkan karena Allah yang memerintahkan kepada kita, ya bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian itu apa? Mengajarkan kitab, mengajarkan Quran, membumikan Quran, memperjuangkan Quran. Syarat yang pertama kalau kita ingin menjadi Rabbani adalah kemudian apa? Kita senantiasa istiqomah mengajarkan Quran, dan di rumah dakwah itu ada mereka para pengajar Quran itu. Kemudian yang kedua, wabima kuntum tadrusun, dan dikarenakan kalian terus mempelajari Quran itu. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat kedua untuk menjadi generasi Rabbani, hamba Allah yang Rabbani, hamba Allah yang mendapatkan petunjuk adalah istiqomah untuk mempelajari Quran. Ya. Maka Rasul kan bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Maka khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, ada beberapa tingkat yang pertama Pak Umi. Yang pertama apa? Yang menggabungkan, yaitu yang mengajarkan dan belajar. Insyaallah mu'allimah rumah dakwah ini menjadi yang pertama, mengajarkan ke yang lain dan juga terus belajar. Kemudian yang kedua, yang mengajarkan saja namun waktunya nggak sempat Ustaz untuk belajar. Yang ketiga, yang hanya belajar saja, semuanya baik para ummahat yang dimuliakan Allah. Belajar aja Pak Ustaz, namun belum berani ngajarkan Pak Ustaz, belum pede Pak Ustaz. Ya sudah, berangkat terus, belajar terus, insya Allah termasuk golongan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ya kesimpulan ya dari ya tausiah kita, tadabbur kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, melalui surat Al-Imran ayat 79 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, ketika kita mempelajari ilmu, ketika kita mengajarkan ilmu, bukan untuk membesarkan diri kita, tapi untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nama Allah besar. Kemudian yang kedua, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kita belajar Quran, belajar ilmu agar kita menjadi hamba yang Rabbani. Apa itu hamba Rabbani? Hamba yang mendapatkan petunjuknya Allah, ya, yang dekat dengan Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian untuk menjadi hamba yang Rabbani, syaratnya ada dua. Yang pertama, bima kuntum tu'allimunal kitab, yaitu konsisten untuk terus mengajarkan Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan kemudian kita konsisten untuk mempelajari Quran. Dan semuanya ini para ummahat ada di rumah dakwah ini. Ya, orangnya ngumpul di sini untuk belajar Quran, untuk mengajarkan Quran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, dikumpulkan kelak kita di akhirat ya bersama orang-orang soleh, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman kita di dunia akan menjadi teman-teman kita di akhirat, para ummahat. Ya, maka kemudian Pak Ustaz, sudah bertahun-tahun saya belajar di rumah dakwah ini Pak Ustaz, namun gak pinter-pinter, ibu-ibu bisa ketemu sama ustadzah ini, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Ya, itu sudah nikmat luar biasa. Kita berdoa, ya. Jadi kemudian kita ngajar itu kemudian apa? Ya, niat untuk santri kita pinter itu ya sudah kepintaran Allah yang ngasih. Kita hanya berikhtiar semampu kita berdoa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu ternyata orang yang bacaannya paling gradul-gradul,
Yang nggak lulus itu ternyata keikhlasannya lebih banyak daripada gurunya. Sehingga ketika kelak di akhirat ternyata surganya paling tinggi, kan gitu ya. Sehingga kemudian apa, kalau kita kenal Bu, kan gitu, Bu, kenal saya enggak gitu. Kenal gimana sih? Ya surga kalau yang tinggi itu ya minimal kita bisa ngicip anggur di ya surga tetangga kita. Kalau kita kenal kan Bu ya. Ya naudzubillah kalau masuk neraka mudah-mudahan bisa memberikan syafaat. Tapi mudah-mudahan semuanya Allah masukkan ke dalam surga. Demikian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelahnya langsung ini ya, Umi ya. Alhamdulillah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya telah selesai ya pembelajaran para muallimah ya di rumah dakwah ini. Pembelajaran kitab Arba'una Hadisan fi Fadlil Qur'anil Mubin ya. 40 hadis keutamaan Al-Qur'an Al-Mubin. Ya, ini menunjukkan bagi para ummahat sekalian kalau guru-guru muallimah di rumah dakwah ini juga mereka terus belajar. Ya, terus belajar, terus menuntut ilmu dan mudah-mudahan memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin ya ada 2 sesi ya. Yang pertama ujian lisan ya, dan yang kedua adalah ujian tulis ya. Ini ujian lisan ada 10 orang ya, semuanya ikut ya. Ini ada nilainya penilaiannya itu ujian nilai, ujian tulis dan lisan kita jumlahkan jadi 2. Kita jumlahkan kemudian kita bagi 2. Ini ketemu nilai di ijazah ini gitu ya. Alhamdulillah semuanya lulus. Ini saya bagikan ini untuk yang ini nilai aslinya ini. Ini Ustadzah Bella akan diambil. Ya diambil dulu ini Ustadzah Bella. Ini ada Ustadzah Muinat. Ada Ustadzah Sri Rahayu. Ada Ustadzah Aprianti. Ada Ustadzah Ramlah. Hadir? Nggak hadir Umi Ramlah. Ada Ustadzah Karmila. Ini sekalian di bawah Ustadzah Karmila.